Saya Siti Taibah dari Puskesmas Cisarua Kota Malang akan menyampaikan tentang penetapan masalah tingkat puskesmas. Untuk data yang pertama yaitu capaian ISPK. Indikator pertama, keluarga yang mengikuti KB masih 27,69%, ibu bersalin di Fasiankes 91,25%, bayi mendapat imunisasi 92,68%, bayi mendapat ASI eksklusif 76%, balita dipantau 68,99%, TB baru yang diobati 39,36%, HT yang berobat teratur 26,67%, gangguan jiwa yang diobati dan tidak terlantarkan 28%, anggota keluarga yang tidak merokok 58,58%, keluarga yang sudah menjadi anggota JKN 59,57%, sarana air bersih 96,17%, akses jamban keluarga 91,64%. Dari cakupan data SPM tahun 2021, ibu hamil 94,9%, ibu bersalin 91,31%, bayi baru lahir 95,9%, balita 76,7%, usia pendidikan dasar 62,6%, usia produktif 19,1%, usia lanjut 27,3%, penderita hipertensi 22,1%, penderita diabetes 82,4%, untuk gangguan jiwa berat dan TB sudah 100%, pelayanan pada HIV 61,6%. Data dasar yang ketiga yaitu dari capaian PKP, capaian kunjungan rumah masih ada kesenjangan 64,2%, tercapai hanya 35,8%. Kata rawan yang mendapat asuhan keperawatan masih 5,9% dengan kesenjangan 4,1%. Kemandirian keluarga setelah mendapatkan pembinaan dari target 50% masih 29,4%, kesenjangan 20,6%. Kelompok rawan yang mendapat asuhan kelompok dari target 50% masih sudah tercapai 62%, kesenjangannya kosong. Untuk identifikasi masalah, saya mengambil dari capaian PKP. Untuk cakupan kunjungan rumah, masalahnya 64,2%, kesenjangannya. Untuk kakak rawan yang mendapat asuhan keperawatan, masalahnya 64,1% untuk kesenjangannya, dan tingkat kemandirian keluarga setelah pembinaan kesenjangannya 20,6%. Penetapan urutan prioritas masalah USG dari indikator kunjungan rumah U1 S4 G-nya 3 total 8, kakak rawan yang mendapat asuhan perawatan U3 S4 G-nya 3 dengan total 9, pembinaan tingkat kemandirian keluarga U-nya 2, S-nya 3, G-nya 2. Nah, untuk ranking pertama dari indikator tata rawan yang mendapat asuhan keperawatan. Prioritas pasal yang pertama, tata rawan yang mendapat asuhan keperawatan. Prioritas kedua, kunjungan rumah. Prioritas ketiga, pembinaan tingkat kemandirian keluarga. Untuk prioritas masalah yang nomor 1, dengan kesenjangan 64,1%, dari segi lingkungan, dikarenakan ada pandemi COVID, jadi tidak bisa turun ke lapangan. Dari segi alat, PHN kit-nya kurang lengkap. Kemudian dari material, database dari kakak rawan belum lengkap. Dari metodenya, koordinator lintas sektor dan lintas program dan lintas sektornya kurang. Dari manusianya, SDM pelaksana perkesmas yang turun ke wilayah juga terbatas. Kemudian pengetahuan petugas tentang keluarga rawan masih kurang. Pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan yang dihadapi juga masih kurang. Untuk prioritas yang diambil tadi, asuhan kakak rawan yang mendapat asuhan keperawatan. Penyebabnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan yang dihadapi. Alternatifnya membantu identifikasi masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat. Keterangannya non-RUK. Kemudian SDM pelaksana perkesmas terbatas. Alternatifnya meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Maaf, ini kurang. Untuk alat PHN kit-nya kurang lengkap, karena beberapa sudah ada yang rusak dan sudah ada yang expired. Jadi alternatif pemecahan masalahnya pengajuan pengadaan PHN kit. Kemudian
pengadaan PHN kit yang lengkap dan mudah dibawa karena yang dulu tasnya terlalu besar, jadi kesulitan untuk dibawa kunjungan rumah. Kemudian database kata rawan tidak lengkap. Alternatif pemecahan masalahnya membuat database kata rawan. Keterangannya non-RUK. Kemudian penyebab masalah yang kelima yaitu pelaksana program Perkesmas masih baru. Alternatif pemecahan masalahnya melakukan pelatihan. Yang terakhir, mohon maaf, kedobelan yang ini koordinasi lintas sektor dan lintas program sudah ada di atas tadi. Untuk RUK Perkesmas untuk tahun 2023 karena data diambil dari tahun 2021. Upayanya pelayanan Perkesmas, kegiatannya pemberian asuhan keperawatan kepada kakak rawan. Tujuannya meningkatkan derajat kesehatan kakak rawan dan kakak rawan mendapat asuhan keperawatan. Sasarannya kakak rawan di wilayah Puskesmas Cisadea. Target sasarannya 240 kakak 1 tahun. PJ-nya koordinator Perkesmas. Kebutuhan sumber dayanya men perawat di Puskesmas Cisadea ada 5 orang. Materialnya pemasuhan keperawatan. Mitra kerja kelurahan, waktunya Januari sampai Desember tahun 2023. Anggarannya 3.000 dikali 220 form astem. Karena di Kota Malang tidak boleh menganggarkan UH untuk petugas yang ASN, maka anggaran yang diajukan hanya untuk form pengadaan asuhan keperawatan, form asuhan keperawatan. Indikator kinerjanya pelayanan pemberian asuhan keperawatan 70% dari kakak rawan. Sumber dananya BOK. Untuk RPK-nya, upaya kesehatannya pelayanan Perkesmas, kegiatan pemberian asuhan keperawatan kakak rawan, tujuannya meningkatkan derajat kesehatan kakak rawan dan kakak rawan mendapat pelayanan asuhan keperawatan. Sasarannya kakak rawan di wilayah Puskesmas Cisadea dengan target sasaran 240 kakak tiap tahun. Penanggung jawabnya koordinator Perkesmas, volumenya 240 kakak dikali 3.000 asuhan keperawatan, 3.000 yang 240 kakak untuk biaya percetak fotokopi form asuhan keperawatan per aspek 3.000. Jadwalnya Januari sampai Desember. Rincian kegiatannya persiapan, yang kedua membuat KAK, kemudian yang ketiga kunjungan rumah dan pemberian asuhan keperawatan. Lokasinya wilayah kerja Puskesmas Cisadea dengan biaya 720.000. Untuk RPK bulanan, kegiatannya pemberian asuhan keperawatan kakak rawan. Tujuannya meningkatkan derajat kesehatan kakak rawan. Sasarannya kakak rawan di wilayah Puskesmas Cisadea dengan sasaran 20 kakak per bulan. Target sasarannya 20 kakak. Kakak rawan. Penanggung jawabnya koordinator Perkesmas. Volumenya 20 kakak setiap bulan pada jadwalnya Januari 2023. Rincian kegiatannya persiapan kunjungan rumah, memberikan asuhan keperawatan keluarga. Lokasinya rumah kakak rawan di wilayah Puskesmas Cisadea dengan biaya 60.000 per bulan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.